Allahu Akbar, subhanallah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga pada malam hari ini juga kita masih bisa menghibur teman-teman semua yang setia dengan channel ini. Betul. Alhamdulillah teman-teman ya, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan perjalanan dan berbagai macam rintangan juga sudah kita lewati. Itu alhamdulillah banget. Dan terakhir semalam kita juga telah diuji dengan beberapa ujian. Itu pun alhamdulillah kita berhasil melewati ujian tersebut. Dan sekarang atau malam hari ini rencana kita mau pergi untuk mencari Pangeran Rugandri. Siapa Pangeran Rugandri? Pangeran Rugandri adalah anak dari Kerajaan Sukmala Jaya. Betul ya Mas Arya? Betul. Dan pada kesempatan malam hari ini kita hanya berdua saja, saya dan Mas Arya, karena Mas Brobo sedang tidak bisa ikut karena ada tamu agung yang datang ke rumah yang tentunya lebih penting daripada misi ini. Betul seperti itu ya Mas Arya? Betul. Nah, jadi mungkin saya juga tahu tamunya siapa, tapi yang jelas ada kaitannya dengan misi ini teman-teman. Betul. Mungkin tambahan lagi dari Mas Arya? Ya mungkin sudah jelas gitu. Yang jelas memang ya ada tamu juga, dan juga Mas Brobo mengatakan sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Betul. Mungkin dengan tamu tersebut Iya. sedang merencanakan sesuatu ya, kita juga tidak tahu ya untuk misi ini. Betul. Ya mungkin seperti biasa ya Mas Arya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan di sini, diberi kemudahan, diberi petunjuk, dan mudah-mudahan juga apa yang kita hajati dan apa yang teman-teman hajati bisa terkabulkan. Amin. 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 Berdoa dimulai. Iya. Seperti ada suara anak kecil apa ya? Iya, saya tadi nengok-nengok. Jadi kita ini tadi mendengar ada suara anak kecil yang teriak-teriak ya. Iya. Kayak lagi gurisan. Itu sih saya yakin bukan orang. Tapi kalau teman-teman di sini mendengar ada suara-suara kayak semacam pengajian, itu memang lagi ada pengajian di desa sebelah. Iya. Karena tadi juga kita melewati tempat tersebut teman-teman. Sudah ya Mas Arya, kita mau ke arah mana terlebih dahulu? Mungkin ke arah tadi sumber suara itu nggak apa-apa Mbak. Berarti ke sana Kita ya? awali dari situ ya. Bismillah. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Masya Allah. Keluarlah kau makhluk. Siapapun dirimu, apapun wujudmu, keluarlah di hadapan kami. Kami tidak suka cara-cara seperti ini. Betul. Allah. Sepertinya kau semakin tidak terima dengan apa yang telah saya katakan ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Bajin dulu ini pancen. Wujud. Siapa kau? Keluarlah kau makhluk. Allahu Akbar.
Sialan. Ternyata kau ya. Kenapa kau menyerang saya seperti ini? Kenapa? Kau mengatakan kenapa diriku menyerang seperti ini? Iya. Harusnya kenapa kalian masih ada di tempat ini? Jika kau bertanya kenapa kami ada di sini, saya tanya balik lagi. Apa urusannya denganmu, keberadaan saya di sini? Tentu saja, kami tidak akan membiarkan begitu saja kau mengambil apa yang sudah kami miliki. Allahu Akbar. Diriku mengetahui kau memang manusia-manusia yang memang memiliki jiwa keberanian khusus. Akan tetapi, dari kami tidak akan pernah mundur sedikit pun untuk tetap mengusir kalian dari tempat ini. Seperti itu. Ya. Kau mengizinkan saya untuk menjawab atau tidak? Diriku tidak butuh jawabanmu. Yang diriku butuh, keluarkan semua kekuatanmu yang kau miliki. Untuk apa saya mengeluarkan Kita kekuatan? bertarung. Saya tidak mau bertarung dengan makhluk sepertimu. Bilang saja dirimu takut kepadaku, bukan? Kalau saya mengatakan takut, lalu kau mau apa? Kau boleh mengizinkan kami pergi? Tidak. Nah, sama saja kan? Terkecuali kau pergi, melangkah dan pulang ke tempatmu. Diriku izinkan. Saya tidak mau. Dan siapa kau berani-beraninya menyuruhku untuk pulang? Kau tidak tahu siapa diriku. Ya tidak tahu. Kita baru ketemu, kenalan juga belum. Masa saya tahu? Bahkan para makhluk yang ada di tempat ini pun mengetahui kami ini siapa. Ya karena di sini dekat denganmu. Allahu Akbar. Hei makhluk, kau coba datang ke rumah saya. Tanya tetangga-tetanggaku, siapa yang tidak kenal saya? Itu kan sama seperti kamu yang katakan tadi. Lantas kenapa kau masih di tempat ini? Lebih baik kau di rumah. Kau ceramah kepada mereka yang mengenalmu. Untuk apa kau ceramah di tempat ini? Saya tidak ceramah. Saya hanya menjawab apa yang kau tanyakan. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bagaimana jika diriku menghampiri mereka yang mengenalmu? Untuk diriku apa? obrak-abrik. Kau pasti marah, bukan? Ya saya marah. Tapi kan kedatangan saya di sini tidak mengobrak-abrik, tidak membuat gaduh. Justru harusnya kau yang berpikir. Nih lihat baik-baik nih. Rumput yang seharusnya tumbuh hijau sekarang keseng. Gara-gara apa? Gara-gara seranganmu. Kau yang merusak tempatmu sendiri, bukan saya. Dengar apa tidak telingamu? Apa budek? Allahu Akbar. Kau ini sepertinya terlalu gampang marah. Kau ini adalah sosok yang sangat tersinggung. Itu bukan urusanmu. Baiklah, ini saya bertanya yang terakhir kalinya. Kau pergi, biarkan saya untuk melanjutkan perjalanan, atau kita bertarung di sini? Kita bertarung. Baiklah, mudah-mudahan dengan seranganku satu kali saja kau sudah mengakui kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahu Akbar. Hei makhluk, kau sedang makan rumput atau sedang apa? Kenapa kau seperti itu? Ngajar kau. Kenapa kau seperti ini? Hah? Katakan saja, kalau kau memang kalah ya akui kalah. Kalau takut ya akui takut. Kalau kamu mau pergi sekarang juga saya perbolehkan, silahkan. Tapi ingat, jangan berani-berani lagi kamu menghadap kami dan melakukan hal-hal semacam ini lagi. Ingat, kau tidak akan pernah menemui sesuatu yang sedang kalian cari. Terserah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah.
Baik teman-teman ya, itu tadi ada sosok yang menghadang perjalanan ya seperti biasalah. Tapi itu tidak menjadi masalah dan tidak membuat kami mundur selangkah pun. Dan yang ada kami akan terus melanjutkan perjalanan mencari Pangeran Rugandri. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa bertemu dengannya. Ini Mas Arya, kita lanjut, nanti saya ceritakan apa yang tadi terjadi. Saya merasakan energi yang tidak asing. Iya betul Mas Arya. Allah Akbar. Yasman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat? Masih apa? Masih ingat? Oh ya, mohon maaf ini. Saya tahu maksud jenengan. Mohon maaf ini. Ini mau ditatain juga apa enggak? Tidak usah. Udah duduk. Hehehe. Mister Yoga. Ya, Kakanda. Ada apa Kakanda? Panjenengan datang lagi ke sini. Loh, memangnya kenapa tidak boleh? Boleh Kakanda. Saya malah senang bertemu dengan Kakanda. Bagus. Iki wong loro kok jalan terus bae. Orang ngerti yen wong keluwen kudu ngopi dhisik. Yang keluhan siapa Kakanda? Yes. This smoking. It is bull. Nih, Kakanda. My brother. Nih. Bagaimana? Ah, ini baru pinter. Yes, that me. The one and only. Tahu tidak? Tidak. Ya sudah kalau tidak tahu. Wongso atau Yoga, Mister Yoga. Ya, Kakanda. Bagaimana Kakanda? Pangeran Rugandri itu sekarang masih apa yo? Masih dicari. Under control. Masih dikekang oleh ambisi bapake. Bokap. Tahu tidak bokap? Tahu. Siapa ya. Bokap? Ayah. Namanya siapa? Nama ayahnya Rugandri. Iya. Aduh. Saya lupa, mohon maaf Kakanda. Bokap Sumalajaya. Oh, itu kan kerajaannya. Kerajaan Sukmala. Nama rajanya Sukmalajaya. Oh. Iya. Kalau kata orang Sunda itu sok kuat padahal leles jika aci. Nyahote artinya. Ente nyaho. Tembelek. Encet berem. Mohon maaf Kakanda, saya juga tidak tahu artinya itu Kakanda. Jadi kelihatan keras tapi lembek kayak tepung aci. Dia masih bingung, masih ada tali gaib yang mengikat ruhaninya. Jika kalian ingin menyelamatkan, kalian tidak boleh melawan dengan pedang. Lalu dengan apa, Kakanda? Lawan dengan kasih, dengan sabar,
dengan doa dan istiqomah. You understand? Yes. Bagus, bagus, bagus. Mr. Yoga ingat, Ya. jika kau berhadapan dengan Rugandri, jangan pakai amarahmu. Insya Allah. Anger is the worst weapon. Artinya apa ya, Kakanda? Ya, saya tidak tahu. Jangan gampang percaya kalau dia bilang, aku sudah bebas. Kalau di Jawa itu, eling lan waspodo. Oh, nggih, yang mak Kakanda. Kalau dia mulai ikut hawa nafsu bapaknya, ingatkan dia pelan-pelan. Kalau orang Malaysia itu bilang slow. Jangan gopoh. Tahu gopoh? Gegabah. Ya. Ladies and gentlemen. Wahai Mr. Yoga, jangan tegang. Hidup itu jangan kaku kayak papan. Jadilah lentur biar bisa menahan badai. Majapahit dulu menang bukan cuma karena pedang, tapi karena mereka bisa apa? Bisa apa, Kakanda? Fleksibel. Pura-pura tunduk lalu bangkit di saat yang tepat. So, Dengan mail saya. iya. Kenapa, Kakanda? Ini benar namanya Bang So? Iya. Ya udah. Ojo lali, udut dulu. Nggih. Saya lanjutkan. Kakanda? Nah, Enggak, saya kira sudah pergi. bentar. Ini kan nggak nanyain ini. Apa? Namanya? Teman saya satu, Mas Mr. Ferobo. Ferobo ya. Ferobo. Ini kan nggak nanyain Mr. Oh, Ferobo. saya sudah gimana? tahu. Saya sudah tahu. Dengarkan baik-baik. Ada kalanya. Wejangan disampaikan dengan tawa agar ringan diterima. Betul tidak? Betul Ya. sekali. Tapi sekarang diriku perlu bicara dengan kesungguhan. Karena jalan yang akan kalian tempuh bukan sekedar perjalanan raga, melainkan perjalanan jiwa. Tentang hati sebagai raja, Mr. Yoga, dengarkan. Nggih. Hati manusia itu ibarat sebuah kerajaan. Pikiran adalah menterinya. Nafsu adalah tentaranya. Dan lidah adalah utusannya. Jika rajanya adil, maka seluruh kerajaan tentram. Ini apa yang bunyi ini? Itu HP-nya Mas Arya yang ada di tas Kakanda. Masa ini bunyinya titit itu. Titit ngaceng. Ya itu ini sih dibunyiin biar kalau ada telepon darurat dari istri atau dari keluarga bisa langsung diangkat. Begitu. Ya. Saya lanjutkan. Nggih. Jika rajanya adil, maka seluruh kerajaan tentram. Tetapi bila hati rusak, maka pikiran menipu. Nafsu memberontak dan lidah menebar fitnah. Karena itu, sebelum kau berhadapan dengan Sukmalajaya, pastikan terlebih dahulu siapa yang berkuasa di dalam kerajaanmu sendiri. Hatimu atau nafsumu. Bila nafsu yang memimpin, kau akan menjadi budak.
meski kau tampak gagah dengan senjata di tangan. Kau bisa melihat pasir, Yoga. Ya. Banyak berhamburan, tak jelas arah. Itulah gambaran orang yang hidup tanpa tujuan. Tapi lihatlah sungai. Airnya mengalir satu arah. Meski dihalangi batu, ia tetap mencari jalan. Iya. Tak berhenti hingga sampai ke laut. Benar-benar. Maka jadilah seperti sungai. Jangan seperti pasir. Orang yang hidup seperti pasir akan mudah terbawa angin dunia. Tapi orang yang hidup seperti sungai, meski berliku, pasti sampai pada muara kebenaran. Banyak orang terjebak pada darah dan keturunan. Mereka menyangka karena lahir dari garis raja, otomatis jadi mulia. Karena keturunan ulama, otomatis jadi suci. Itu kesalahan besar. Oh, boleh saya ikut berbicara sedikit? Ya, kalau di Nusantara ini atau di tempat tinggal saya ini kan memang seperti itu. Mengaku keturunan Nabi, harus dimuliakan, harus di ini di itu. Tapi kadang-kadang saya tahu bahwasanya di belakang itu, ya mohon maaf ini saya tidak sedang membicarakan yang lain. Ada ini soalnya tetangga saya, ya Habib. Tapi mohon maaf, seneng karaokean, sering mangku purel. Itu namanya goblok. Goblok iya. Tapi kan kalau ada tamu-tamunya begini. Ya itu yang namanya menjual agama. Insya Allah. Perumpamaannya begini. Sebiji benih mangga yang jatuh di tanah subur akan tumbuh jadi pohon berbuah manis. Tapi bila jatuh di tangan gersang atau di tanah gersang, ia bisa jadi layu bahkan busuk. Demikian pula darah raja atau ulama. Ia hanyalah benih tempat ia tumbuh, yaitu hati dan amalnya, yang menentukan apakah ia akan jadi pohon kebaikan atau batang kebusukan. Jadi, Mr. Yoga, nggih, Kakanda, jangan silau dengan darah Sukmala. Jangan pula cepat percaya hanya karena rugan dari anaknya. Yang menentukan bukan darah, tapi amal. Nggih. Seperti ini, nafsu. Nafsu itu ibarat kuda liar. Jika kau biarkan, ia akan menyeretmu ke jurang. Tapi bila kau jinakkan, ia bisa menjadi tunggangan yang cepat menuju tujuan. Betul tidak? Betul sekali, Kakanda. Kesabaran adalah tali kendali. Tanpa kesabaran, kau akan selalu ditarik oleh nafsu dan akhirnya jatuh. Tapi dengan kesabaran, bahkan kuda liar pun bisa patuh. Karena itu, jangan lawan nafsumu dengan amarah. Jinakkan ia dengan sabar, tuntun dengan zikirmu, dan arahkan dengan akal sehatmu. Ini mengenai tentang ujian hidup, Yoga. Tidak lain hanyalah serangkaian ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan. Bila seseorang miskin, ia diuji dengan kesabaran. Bila seseorang kaya, ia diuji dengan keikhlasan memberi. Bila seseorang berkuasa, ia diuji dengan keadilan. Bila seseorang lemah, ia diuji dengan keteguhan. Jadi, ladies and gentlemen, ini perumpamaannya seperti ini. Gimana? Seperti api yang menguji emas.
semakin panas, semakin tampak apakah itu emas murni atau logam palsu. Begitu pula manusia. Ujian adalah api yang akan menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Ingat, perjalanan kalian mencari Pangeran Rugandri bukan hanya tentang menyelamatkan seorang pangeran. Itu adalah perjalanan kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Kalau hati kalian jernih, kalian akan bisa menembus rantai sihir Sukmala. Kalau hati kalian keruh, kalian sendiri yang akan terjerat. Maka ingatlah baik-baik apa yang saya sampaikan, Yoga. Nggih, Kakanda. Sama halnya kelapa. Kenapa kelapa, Kakanda? Ya buah kan? Iya. Iya. Ya maksudnya bagaimana? Dengarkan. Ini gimana sih? Rokok yang Kakanda kok. Maaf lupa. Apa tadi? Rokok lagi Kakanda. Bukan, tadi apa? Eyang. Ya, nanti. Dapat satu. Ntar, saya boleh ini. Boleh, boleh. Seperti kelapa. Luarnya keras, serabutnya tebal. Kadang bikin repot kalau mau dibuka. Ya, Bok? Betul, betul. Tapi kalau sabar membukanya, di dalam ada air yang sejuk, manis, dan daging lembut yang bisa menghidupi. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti di kulit. Mereka hanya lihat kerasnya, kasarnya, serabutnya, lalu menilai, itu cuma buah yang bikin repot. Padahal kalau mau sabar, di dalamnya ada kehidupan. Paham tidak? Paham, Kakanda. Jika ada orang keras kepala, jangan buru-buru bilang dia batu. Bisa jadi dia kelapa. Tinggal tunggu siapa yang sabar membukanya. Oke. Ngomong-ngomong tentang ilmu ini, ilmu dan kebodohan, terkadang banyak sekali mereka memiliki ilmu yang tinggi tapi bodoh. Contohnya seperti apa, Kakanda? Ya tidak dimanfaatkan dengan baik. Kan bodoh, goblok. Tapi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang merugikan orang, ya itu kan tidak baik. Goblok juga berarti. Goblok juga. Ilmu itu seperti cahaya lampu. Kalau lampunya kecil, hanya menerangi kamar. Tapi kalau besar bisa menerangi jalan. Namun cahaya itu tak ada gunanya jika kau tutupi dengan ember. Ember itu adalah kesombongan. Banyak orang berilmu, tapi karena sombong ilmunya menjadi gelap. Perumpamaannya begini. Lilin kecil yang ikhlas menyala bisa menerangi sekeliling. Tapi matahari palsu yang hanya gambar tak bisa menghangatkan siapapun. Ya, Bok? Betul, Kakanda. Makanya, kalau ada orang sok pintar, biasanya justru banyak gelapnya. Sama saja kayak lampu poklam. Lampu poklam putus. Tahu poklam? Tahu, lampu bulat itu poklam. Luarnya kinclong, tapi pas dinyalakan cuma bunyi tik. Hati manusia itu ibarat rumah. Ada rumah yang pintunya terbuka. Tamu siapapun boleh masuk. Ada rumah yang pintunya terkunci rapat. Bahkan suara burung pun tak bisa terdengar dari dalam. Kalau hatimu terbuka, cahaya akan mudah masuk. Tapi
kalau hatimu terkunci dengan gembok, gembok. Ya, kunci gembok. Ya, gembok. Gembok yang melimping. Terkunci dengan gembok keserakahan dan rantai kebencian. Jangankan cahaya, bahkan angin pun tak bisa masuk. Itulah sebabnya banyak orang tampak hidup, tapi sesungguhnya hatinya mati. Rumahnya ada, tapi pintunya berdebu dan jendelanya tertutup rapat. Ya, Ngok? Betul. Kalau hatimu kayak rumah kosong yang penuh laba-laba, jangan heran kalau yang masuk bukan cahaya, tapi malah kelelawar. Kesabaran itu seperti menanam pohon durian. Kau siram bertahun-tahun, kau rawat, tapi buahnya baru muncul belasan tahun kemudian. Betul sekali, Kakanda. Banyak orang gagal sabar, maunya seperti menanam kangkung. Hari ini tanam, besok sudah dipetik. Tapi ingat, buah yang cepat tumbuh biasanya cepat busuk. Sementara yang lama tumbuh, seperti durian, sekali matang baunya kemana-mana. Nah, kesabaran juga begitu. Sekali matang, keharumannya bisa menembus dunia. Tapi jangan salah, Yoga, sabar bukan berarti diam saja kayak patung. Iya. Kalau sabar tapi melamun terus, itu namanya malas, bukan sabar. Bedakan. Hidup ini, anak-anak muda, ibarat perjalanan di jalan panjang. Ada yang menempuh sendirian, ada yang beriringan. Kalau kau sendirian, setiap bebatuan harus kau pikul sendiri. Tapi kalau ada sahabat sejati, bebanmu jadi ringan. Iya. Namun ingat, tak semua orang yang berjalan di sebelahmu adalah sahabat. Ada yang hanya ikut menumpang teduh di bawah bayanganmu, lalu pergi saat kau letih. Pahami, pasti ada di kehidupanmu, bukan? Dulu sering. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini insya Allah setia kawan ini sama Mas Arya, Mas Probo. Insya Allah kita bertiga setia kawan. Bagus. Carilah sahabat yang rela berjalan meski hujan deras, meski panas membakar. Karena sahabat sejati bukan hanya ikut makan manis, tapi juga ikut menanggung getir. Betul. Tapi jangan sampai sahabatmu justru bikin kamu repot. Itu namanya bukan sahabat, tapi utang piutang berjalan. Ingatlah, manusia bukan dinilai dari pakaian, bukan dari darah keturunan, bukan dari banyaknya harta. Manusia dinilai dari hatinya. Apakah ia lapang atau sempit, bening atau keruh, subur atau gersang. Kalau hatimu bening, dunia akan terasa luas meski engkau miskin. Tapi kalau hatimu keruh, dunia akan terasa sempit meski engkau raja. Jadi ikutilah, jadilah seperti kelapa tadi, keras di luar untuk melindungi, tapi manis di dalam untuk memberi kehidupan. Jangan jadi seperti balon, indah di luar tapi kosong di dalam. Dan sekali kena duri langsung meletus, plocot, dor, lenyap, tak bersisa. Paham, Mr. Yoga? Insya Allah, saya paham. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ladies and gentlemen, dengeken ya, rungokna. Bapak-bapak, ibu mana? Kakanda? Apa? Di tadi jangan mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu ini nggak ada lagi selain saya. Ada.
Di mana? di luar sana. Oh, Mereka pasti mendengarku. Ingatlah, hidup ini ibarat sebuah perjalanan jauh menuju pasar agung. Ada yang berangkat pagi-pagi buta, ada yang kesiangan. Ada yang bawa bekal cukup, ada yang cuma bawa sendal bolong. Bukan sendal bolong, sendal. sendal. Tapi siapapun yang sabar melangkah, pada akhirnya akan sampai juga ke pasar itu. Di sana, masing-masing harus menukar amalnya dengan balasan. Kalau yang dibawa kebaikan, ia akan mendapat kemuliaan. Kalau yang dibawa keburukan, ia hanya akan dapat penyesalan. Jangan sampai kau datang ke pasar agung itu dengan tangan kosong, karena pasar itu tidak pernah mau menerima alasan. Tapi ingat, jangan lupa terlalu sibuk hitung-hitung amal seperti orang dagang. Saya sudah sholat sekian, puasa sekian, berarti saya untung sekian. Hati-hati. Kalau terlalu sibuk menghitung, bisa jadi seperti pedagang yang sibuk kalkulasi tapi dagangannya busuk semua. Maka hiduplah dengan jujur, sabarlah dengan ridho, dan beramallah dengan ikhlas. Biarlah Tuhan yang menghitung untung ruginya. Sebab hitungan Tuhan lebih adil daripada timbangan pasar manapun. Paham? Insya Allah paham Kakanda. Kalau semua itu sudah kalian pegang, insya Allah langkah kalian akan ringan. Amin. Dan jika suatu saat kalian goyah, ingatlah satu hal penting. Apa itu Kakanda? Jangan pernah berdoa minta kesabaran kalau kalian tidak siap diuji. Karena kalau doa itu dikabulkan, bisa-bisa kalian yang bingung sendiri. Bingung? Bingung. Maksudnya bingung bagaimana? Pikirkan. Pikirkan secara logika. Nggih, nggih. Ini mau teruskan anu Kakanda. Baiklah, para adik-adikku, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ketahuilah bahwa kebenaran itu tidak selalu lurus seperti garis. Ya, Bok? Ya. Ya tidak mungkin kebaikan akan selalu lurus. Terkadang ada bengkok ke kanan, ke kiri. Yang terpenting, yang dituju adalah kebaikan di depan. Betul. Oke. Sudah paham ya? Insya Allah paham Kakanda. Mungkin cukup pertemuan ini. Kalau saya bertanya sedikit boleh atau tidak anu Kakanda? Boleh. Sebelumnya saya mohon maaf ini Kakanda. Nah. Dari apa yang telah panjenengan bicarakan, hampir semua ada kata sabar atau sabar dan sabar terus. Nah, Ini sih pertanyaan ya untuk saya pribadi dan selebihnya ya untuk saudara-saudara saya ataupun orang-orang yang menonton video ini. Kakanda, ya. kita bisa berbicara sabar, tapi terkadang hati kecil kita itu mengatakan harus sabar sampai kapan. Nah, kita sudah mencoba untuk ikhlas mengenai sabar, tapi tetap saja hati yang paling kecil tetap mengatakan seperti itu. Mau sabar sampai kapan? Mau begini terus sampai kapan? Nah, ditambah lagi ini mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah memiliki
pusaka, mustika, air, minyak, dan lain sebagainya, sudah mengeluarkan banyak uang. Mungkin uang itu juga hasil dari penjualan tanah, padi, atau dan lainnya, hanya demi untuk membeli sebuah pusaka atau mustika. Namun setelah membeli itu atau memahar itu 1 bulan, 2 bulan, mungkin mereka masih sabar menunggu khasiatnya atau manfaatnya. Namun 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun kok belum merasakan manfaat dari benda-benda tersebut, ya tentu saja mereka, saya yakin, kecewa. Nah, sedangkan kita hanya mengatakan sabar saja Bu, sabar saja Pak, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Tapi pertanyaan itu, sampai kapan kita ini harus bersabar begitu, Kakanda? Ya, mohon dijelaskan untuk teman-teman yang mungkin sudah mempunyai mustika atau pusaka apa, itu harus sabar sampai kapan? Ya karena setiap hari, bukan hanya saya bersama Mas Arya pun ketika berjalan selalu membicarakan itu, memikirkan orang-orang yang sudah memahar sesuatu tapi belum merasakan manfaatnya. Sedangkan kalau orang-orang yang sudah membeli sesuatu lalu diberi perubahan di kehidupannya, justru itu tidak saya pikirkan. Ya saya cuma bilang alhamdulillah saja, berarti bermanfaat. Seperti itu sih, Kakanda. Ya. Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng ya. Ngemeng-ngemeng mengenai sabar. Sabar itu ibarat menampung air hujan di dalam tempayan. Setiap tetesnya menambah isi, menyejukkan dan menjaga dari kekeringan jiwa. Tetapi di balik itu, hati yang paling kecil kadang berbisik, sampai kapan aku harus menampung ini semua? Ya. Itulah fitrah manusia. Sabar bukan berarti tidak pernah lelah, bukan berarti tidak pernah ingin berhenti. Sabar sejati adalah ketika kita mendengar suara hati kecil yang ingin menyerah, namun kita memilih untuk tetap berdiri tegak meski goyah. Sabar itu meniadakan rasa. Sabar itu bukan meniadakan rasa. Tapi apa? Tapi mengendalikannya. Bukan mematikan luka, melainkan menuntunnya agar tidak berubah menjadi bara. Dan saat hati bertanya sampai kapan, jawaban sejatinya adalah sampai Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih indah dari sekedar kesabaran. Sebab sabar itu bukan tujuan akhir, ia hanyalah jembatan. Di ujungnya ada hikmah yang tidak terduga. Ada kelegaan yang lebih luas dari sekedar keluh kesah. Dan ada cahaya yang membuat segala penantian berharga. Maka biarlah hati kecil bertanya, itu tanda kita masih manusia. Yang terpenting adalah jangan biarkan suara itu mengalahkan langkah-langkah kalian. Karena sabar yang diuji berkali-kali sesungguhnya sedang memahat dirimu menjadi sosok yang lebih kuat daripada yang pernah kau bayangkan. Paham? Paham, Kakanda. Jadi itu, apa? Ya kadang-kadang saya selalu berpikir, merasa bersalah, merasa berdosa, karena mungkin sudah ratusan orang yang mengeluarkan uang untuk memahar sesuatu benda dari kita, sudah kondisinya atau ekonominya biasa-biasa saja, tapi mereka memaksakan untuk bisa mendapatkan sesuatu benda dari kami yang mungkin maharnya cukup mahal. Kita padahal uangnya untuk bersedekah ke masjid, ke Palestina,
ke orang-orang yang tidak mampu, yaitu apakah saya berdosa atau saya mendapatkan pahala. Karena bahkan kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwasanya kita ini penipu, memaharkan sesuatu tetapi nggak ada manfaatnya, kita disangka menipu. Lalu ada lagi yang ingin mengembalikan barang yang sudah dimahar dan menginginkan uangnya dikembalikan. Itu yang terkadang saya sampai nangis, Kakanda. Sebab apa? Mungkin di luar sana banyak yang mengira saya ini punya banyak uang. Padahal ya kita ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Lalu masalah uang yang ingin dikembalikan itu, saya kadang-kadang sampai jual emas istri, kadang-kadang juga ngutang sama teman saya untuk mengembalikan uang yang mereka mahar, karena mereka katanya tidak merasakan manfaatnya. Padahal uang itu sudah dipakai untuk masjid, Palestina dan lain sebagainya. Tapi yang mau tidak mau, sebagai bentuk rasa tanggung jawab, ya saya terpaksa itu terkadang-kadang menjual apa yang saya punya untuk mengembalikan uangnya. Itu saya harus bersikap seperti apa, Kakanda, agar saya tidak merasa bersalah atau merasa kecewa. Saya ngomong saja sampai menangis, Kakanda, karena saya benar-benar terus terang saja, yang saya pikirkan setiap mau tidur, bangun tidur, lagi santai ngopi sambil ngerokok, itu benar-benar saya memikirkan orang-orang yang sudah memahar namun belum merasakan manfaatnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, padahal sudah dijelaskan kadang-kadang bahwasanya benda itu ya tetap benda, ya perantara. Betul. Dan utut benar orang nangis. Dan saya sering mengatakan kepada mereka bahwasanya jangan memaksakan jika tidak punya uang, tetapi mereka tetap saja memaksakan, yang kadang-kadang ujung-ujungnya minta uangnya dikembalikan. Kita ini uang yang dapat itu ya Kakanda, misalkan ini ada transferan masuk 1 juta, 2 juta, 5 juta atau 20 juta, bahkan mungkin ratusan juta. Paling ATM saya ini cuma buat berhenti sementara. Setelah itu kita ambil uangnya, kita serahkan ke masjid, pemakaman, orang-orang yang tidak mampu. Tapi dilalah ada WA masuk, Mas Yoga atau Mas Arya, saya sudah memahar ini tapi nggak ada manfaatnya, tolong dong uangnya dikembalikan. Saya uang dari mana itu, Kakanda? Saya kadang-kadang nangis karena nggak punya uang segitu untuk mengembalikan. Dan padahal sudah dijelaskan sejelas-jelas mungkin, uang yang mahar itu untuk masjid, untuk jalan yang rusak, untuk anak yatim, untuk lansia dan lain sebagainya. Saya tidak tahu harus berbuat apa itu. Sudah itu aja sih, Kakanda. Mengenai pusaka mahar dan kesabaran juga, ada orang yang sudah memahar pusaka dari kalian dengan nilai yang tidak kecil, bahkan sampai berjuta-juta seperti itu. Namun setelah itu mereka diam, tidak pernah mendapat manfaat. Iya. Tidak menemukan manfaat. Mereka pun tergesa menuduh kalian penipu. Betul. Bahkan sampai ada yang ingin melaporkan saya ke polisi. Ya. Pusaka itu hanyalah wasilah, jalan pengingat, bukan benda ajaib yang bekerja sendiri. Ia ibarat lampu, tapi bila tidak pernah dinyalakan, bagaimana bisa memberi cahaya? Ingat. Dan mengenai mahar yang mereka anggap sia-sia, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia bila niat awalnya lurus.
mahar itu sudah disalurkan untuk pembangunan masjid. Begitu kan? Iya. Rumah Allah yang akan terus berdiri dan menjadi pahala mengalir. Lalu di manakah kerugiannya? Adakah uang itu hilang ataukah justru berubah menjadi amal jariah yang tak terputus? Harusnya mereka berpikir sampai ke situ. Harusnya, Kakanda. Tuduhan penipuan lahir dari hati yang tergoda oleh bisikan syaitan, yang membuat manusia lupa bahwa setiap amal kembali kepada niatnya. Bila niat hanya mengejar manfaat dunia instan, maka yang dirasa hanyalah kekecewaan. Tapi bila niatnya lillah, maka sekecil apapun langkah akan terhitung di hadapannya. Ingat, kalian-kalian yang sudah merasa tertipu atau merasakan pusaka yang katanya tidak ada manfaat, bahkan tidak aktif, harusnya kalian berkaca. Wahai kalian semua, apakah hati kalian sudah bersih? Apakah hidup kalian sudah melakukan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan malah menyalahkan mereka yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menjalankan amanah. Goblok, dengarkan. Malah ada lagi sih Kakanda, kita kadang-kadang banyak yang menyangka katanya jualan jimat lah ini itu, padahal kita kan enggak seperti itu. Kita hanya menjalankan amanah, dan padahal alhamdulillah Kakanda, yang merasakan manfaatnya juga sangat banyak. Bahkan alhamdulillah kita masih bisa merokok seperti ini, kita masih bisa minum manis, kita masih bisa berpakaian seperti ini. Uang dari mana? Alhamdulillah itu sebenarnya uang dari orang-orang yang sudah tertolong atau orang-orang yang sudah memahar sesuatu dan merasakan perubahan yang luar biasa, sehingga mereka tidak pernah melupakan saya, dan alhamdulillah mereka selalu memberikan uang kepada saya sebagai bentuk rasa terima kasih. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini sebenarnya tidak perlu diucapkan, tapi rokok Sampurna Mil ini Mas Arya, Mas Arya Kakanda, jadi masalah orang yang melihat nggak punya uang, masa rokoknya mahal, nggak punya uang bisa pakai sepatu ini itu. Terus saya kadang-kadang terlangsa mau menjelaskan, nanti takutnya sombong. Tapi malam hari ini saya mumpung bertemu panjenengan yang menurut saya panjenengan ini bisa memberikan pencerahan kepada diri saya sendiri, jadi saya berani menanyakan ini. Karena kalau saya bertemunya dengan Eyang Basuki ataupun Eyang Ngadimin, saya tidak berani mengucapkan itu, karena pasti beliau akan marah-marah terhadap orang-orang yang itu. Sama, saya juga marah sebenarnya. Mereka itu memiliki pikiran yang goblok. Pusaka itu bukan sekedar benda, ia adalah amanah yang turun dari para wali-wali Allah. Dipelihara dengan doa, dijaga dengan wirid, diwariskan bukan untuk memperkaya dunia, melainkan untuk apa yoga? Kemaslahatan umat. Nah, maka siapa yang mendapatkannya, ia sedang memegang titipan, bukan sekedar barang. Namun ada yang berkata, tadi kau mengatakan pusaka itu tidak ada manfaatnya. Mereka lupa, manfaat pusaka bukanlah sihir yang memuaskan nafsu duniawi sekejap mata. Manfaatnya terletak pada kedalaman jiwa, ketenangan hati, kekuatan batin, dan keberkahan yang sering tidak terlihat oleh mata kasar. Saya yakin mereka semua sudah mendapat perkataan ini sebelum saya mengucapkan. Namun jika mereka masih berpikiran kalian menipu, sudah beli mahal tapi tidak ada efek, tidak ada manfaat,
Padahal sebelumnya sudah dijelaskan dari awal. Itu namanya goblok. Tapi kalau saya bertanya, kira-kira saya ini salah apa tidak, Kakanda? Tidak. Kau menanyakan hal itu dengan benar. Ya, karena saya tidak mau memendam perasaan ini sendiri, karena membuat saya menjadi stres. Makanya saya menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah, saya merasa panjenengan adalah makhluk yang tepat untuk mendengarkan keluhan saya. Karena apa? Karena panjenengan terkadang juga senang bercanda, jadi saya berani seperti itu, Kakanda. Iya, memang semua itu harus dikemas dengan sedikit candaan, jangan terlalu tegang. Very good, ladies, gentle. Mana gentle? Dengarkan. Sama halnya seperti ini. Apakah kalian menanam padi hari ini lalu ingin menuai esok hari? Tidak. Segala amal ada prosesnya. Demikian pula pusaka. Ia hanya akan berbicara kepada mereka yang ikhlas. Ingat, ikhlas. Merawatnya dengan zikir, sholat, dan amal kebajikan. Bukan kepada mereka yang mengeluh dan menuduh. Jika mereka yang mengeluh dan menuduh, berarti mereka belum melakukan apa yang sudah digariskan. Ketahuilah, pusaka para wali bukan untuk permainan, bukan untuk membanggakan diri, apalagi mencari kemudahan dunia tanpa usaha. Ia adalah wasilah, jalan pengingat agar manusia kembali kepada Allah. Maka bila kalian merasa tidak ada manfaatnya, tanyakanlah pada diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah merawatnya dengan benar? Ataukah kalian hanya menunggu hasil tanpa usaha? Kan goblok. Orang sakit saja tidak langsung sembuh kalau diobati. Adapun mahar yang telah kalian keluarkan, itu bukan sekedar biaya. Itu adalah bentuk kesungguhan, pengingat atau pengikat niat. Bahkan mahar-mahar yang sudah kalian lakukan sudah disalurkan untuk kebaikan. Bukankah pahala itu juga mengalir pada kalian? Dengarkan. Jangan sampai pusaka wali dianggap sia-sia hanya karena hati dipenuhi keluh kesah. Karena sesungguhnya yang kehilangan manfaat bukan pusakanya, melainkan hati yang tertutup dari hikmah. Pusaka itu akan bermanfaat bagi mereka yang tulus, sabar, dan yakin. Bagi yang terburu-buru, yang menginginkan dunia tanpa ibadah, pusaka itu akan diam, sebab ia tidak mau menjadi saksi kebatilan. Dengar, kalian semua. Jadi bagaimana ini, Kakanda? Apakah kita melanjutkan perjalanan ini atau panjenengan masih ada yang ingin disampaikan? Saya sangat senang mendengarkannya. Mungkin cukup. Diriku tidak akan panjang lebar menjelaskan kepada mereka yang masih memiliki ketamakan dalam hati. Banyak juga sih ini, Kakanda, teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang menonton panjenengan, itu mereka benar-benar sangat terhibur, dan selain terhibur juga mereka alhamdulillah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa yang jenengan katakan kepada saya. Biasa saja, Mr. Yoga. Tenang. Biarkan mereka yang memiliki pikiran seperti itu, biarkan saja.
Tapi saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya ini Kakanda, karena saya selalu lancang banyak bertanya. Wah, tidak apa-apa. It's good, it's good, it's good. Yang terpenting, jangan sampai kalian putus hanya karena permasalahan kecil seperti itu. Ingat, amanah itu tanggung jawab Yoga. Ya, Jangan sampai hati kalian itu goyah. Saya yakin mereka semua yang memiliki pemikiran seperti itu hanya memikirkan dunia saja. Bilangnya ibadah full, sodakonya full, tapi hatinya beda dengan apa yang diucapkan. Ya, jadi seperti itu. Ini saya jangan terlalu lama ini. Saya bosan. bosan dengan saya. Bosan denganmu, bosan dengan Syahra ini. Tidak ada ganteng-gantengnya. Lebih ganteng saya bukan? Bilang saja iya. Iya. Nah. Akan ada sesuatu yang menghampirimu. Namun di sini, diriku tidak akan membantu. Kau lakukanlah apa yang sudah selama ini kau pelajari. Insya Allah. Nah, jika nanti saya membantu, itu namanya bukan ujian. Kepenakan. Saya pamit juga. Oke, Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oh, kirain masih. gimana? Sudah. Jadi ini sih Mas Arya. Jadi beliau sih sempat, ya biasalah bercandaan. Ya. Tapi hanya sebentar saja. Beliau mengatakan kali ini saya